Satu lagi Bang Bro, ada penambahan di anggaran dasar yang 2025 yang akan dibahas di November, lambang. Ya. Jadi ada pasal lambang, pasal 17 itu tentang lambang. Perkumpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam ART. Iya betul, karena ini kan bagian dari eksistensi pengurus itu gitu kan. Gimana kalau yang dipilih di kongres yang benar ya, terus tiba-tiba yang menggunakan lambang, logo ya, ada lagi satu dan sebagainya, itu malah pihak lain. Ada lagi satu tambahan pasal 19 tentang pembubaran dan likuidasi. Ya. Oke. Kan perkumpulan yang berbadan hukum. Ya, oke. Kemudian yang lainnya itu kayak anggaran rumah tangga pasal 18 ini jadi pasal 20. Ada 3 ayat. Ya itu teknis bro ya. Sama. Dan panjang itu kalau. Ini sama. Jadi untuk anggaran rumah tangga pembahasannya itu mesti rinci kalau itu. Mesti pelan-pelan. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sudah mencerminkan atau mewakili peraturan peraturan Menteri Permenkum 24 2025? Ya kita lihat tadi yang ada di pasal 11 sekarang kan, tentang alat kelengkapan. Masih pasal 10. Nah, kalau dulu kan di pasal 10 ya. Pasal 10A. Nah, 10A, sekarang 11-12. Nah, ya. Jadi harusnya disandingkan dengan peraturan Menteri nomor 24 tahun 2025 ya. Yang di situ judulnya saja ya tentang pembinaan, pengawasan, penetapan. Coba ya. Jadi di judulnya saja 3 poin. Coba bacain bro di judulnya. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor 24 2025 tentang pembinaan, penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris. 3. Jadi yang menetapkan, yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Siapa? Menteri. Yang mengangkat dan memberhentikan notaris, Bang Bro. Iya. Jadi kalau dulu masih bisa ya, seperti yang almarhum Desman bilang kan, Pak Dirjen tidak bisa intervensi ke organisasi. Sekarang boleh. Nah, kalau sekarang sejak sudah diterbitkannya peraturan menteri itu bisa, sangat boleh, sangat bisa. Masyarakat boleh lapor. Ya, itu lebih lebih terbuka. Saya juga kaget gitu ya pas keluar peraturan menteri itu dan baca, kita pernah diskusi kan. Wah, ini luar biasa. Kalau ini berat gitu ya. Jadi ya di satu sisi kalau melihat kekacauan yang terjadi selama ini, wajar pemerintah intervensi. Nah, maksudnya intervensi ini positif loh ya. Kenapa gitu ya? Karena sudah terlalu jauh melangkah, bro. Bukan saja masalah uang, yang akhirnya sampaikan uang junior untuk memfasilitasi senior. Nah, terus birokrasi yang begitu panjang dan berbelit-belit. Ya. Bayangkan untuk mengurus administratif saja, surat-surat keterangan untuk pindah wilayah, itu jenjangnya sangat panjang. Dan ini nggak masuk akal gitu. Jadi salah satu contoh untuk perpanjangan usia jabatan dari 65 ke 67. Ya. Nah, mulai dari rekomendasi Pengda ada syaratnya. Terus DKD ya. Selesai MPD. Terus Pengwil, MPW, DKW. Terus pengurus pusat, DKP, baru MPP. Untuk memperpanjang usia jabatan. Dapat tanda tangan menteri. Dan ya, yang kasihan itu yang di daerah, kawan-kawan yang dari daerah mesti datang ke Jakarta dulu di Roxy untuk diwawancara. Padahal ada pengurus daerah yang tentu lebih kenal, lebih tahu dengan kondisi anggota tersebut, layak atau tidaknya diberikan rekomendasi perpanjangan, harusnya cukup di tingkat Pengda, kecuali terjadi konflik kepentingan atau Pengdanya tidak aktif atau enggak gimana, itu bisa ke Pengwil. Nah, jadi harusnya dipermudah. Nah, ini tetap bertahan. Dan apa yang terjadi? Bayangkan berapa biayanya. Ya kan? Nah, dan yang begini-gini dipertahankan. Yang seharusnya yang begitu-gitu
itu dihapuskan gitu kan. Iya, iya. Jadi kembali kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Oke, Bang, balik lagi ke anggaran rumah tangga. Draft perubahan anggaran rumah tangga. Tadi kan sudah ada di poin 10, 10A jadi 10, 11. Harusnya kan dimasukkan Dewan Pengawas. Nah, dari semua yang tadi kita bahas ini, dari gambar ini, ada nggak rekayasa menurut Bang Eki? Ya, kalau ini menurut saya ketidakkonsistenan dan ini hati-hati, ada rekayasa, ya, penggiringan, dan tameng paling utama itu nanti di para ketua-ketua Pengwil. Jadi para ketua Pengwil jangan, ini mohon maaf ya, saya juga dulu kan pernah aktif di pengurus pusat. Di bawah makan-makan, nyanyi-nyanyi, joget-joget, nah terus tiba-tiba disodorkan, nah ya sudah ini setuju, terus ujung-ujungnya nanti, sudahlah kita bentuk aja tim untuk penyelarasan dan lain sebagainya. Nah terjadilah pemutarbalikan, begini begitu, sudah jadi itu barang ya, baru akhirnya terbengong-bengong. Kok begini ya kemarin ya? Ini kan kok jadi begini ya? Nah ini yang tidak boleh. Ini apakah kita mau kupas anggaran rumah tangga? Next time lah, bro. Ini teknisnya dari anggaran dasar ini. Iya. Kalau anggaran dasar tadi hanya ada penambahan wakil ketua umum, ya kan? Yang baru diajukan di draft ini. Janganlah, bro. Sudah malam, bro. Kasihan kawan-kawan perlu istirahat. Terus yang kedua, penambahan waktu masa periode 4 tahun. Hanya ada mungkin salah ketik atau keteledoran. Itu teknis nantilah. Kita lebih baik nanti ART ya. Kita bincang-bincang ART itu nanti lebih detail di sesi yang berikutnya, atau ya banyak kan suhu-suhu saya yang lain tuh masih banyak yang bisa nanti. Kalau ya saya ini kan udah lama tidak menjadi pengurus kan, hanya melihat-lihat, tapi paling tidak ada kepedulian ya, karena kita cinta INI dan kita berharap kawan-kawan yang diberikan amanah sebagai pengurus ini ya benar-benar ngurus gitu ya. Orientasinya jangan orientasi materi di organisasi ya. Materi itu kita cari duitnya dari jabatan kita ya. Ini bukan apa-apa, mohon maaf ya. Saya lebih baik ceplas-ceplos begini gitu kan, supaya kawan-kawan di berbagai daerah itu bisa memahami dan ikut menjaga ya. Jangan sampai sudah selesai barang itu diketok baru nanti pada menyesal.